Banjir besar akhir November menyisakan pertanyaan, bagaimana satu rangkaian hujan bisa memutus akses di begitu banyak daerah sekaligus? Ada data cuaca, ada kondisi wilayah, dan ada temuan di lapangan yang tak muncul di laporan awal. Kumparan menelusuri langsung titik-titik terparah dari pesisir hingga pegunungan. Dari warga terdampak hingga pihak berwenang. Per 2 Desember 2025 ini, kondisi banjir di Aceh masih sangat memprihatinkan. Jadi setiap nyampe di kabupaten itu lihat SPBU itu ngantrinya nggak kayak nggak ratus meter, itu berkilo-kilo. Dan aku sampai di lokasi pertama itu masih di Biren, tapi ada jembatan menuju ke ada jembatan nasional juga, tapi menuju ke Bener Meriah sama ke area Takengon ke atas. Nah itu putus tuh. Nah putus, aku nyampe, aku melihat kondisinya ya benar-benar nggak bisa dilalui. Teman kembaran saya lagi di Beren, yang salah satu jembatan yang penghubung ke kabupaten lain ini terputus. Jadi untuk akses satu-satunya adalah tali seling ini. Kok bahasanya orang itu, aku beberapa kali lihat orang membahasakan itu udah kayak kota zombie. Iya, ya benar. Semua lumpur, ke sana kita jalan itu lumpur, rumah orang penuh lumpur, mobilnya penuh lumpur, motor yang sampai sadel-sadelnya di atas. Mas, saya baru mengalami takut sekali dengan suara hujan itu. Kesaksian ini menggambarkan bagaimana kondisi di lapangan berubah sangat cepat, sehingga beberapa wilayah sulit dijangkau dalam jam-jam awal bencana. Saat air mulai naik, banyak warga tidak sempat menyelamatkan apapun. Dalam waktu singkat, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilanda banjir besar. Air membawa lumpur, merusak rumah, memutus jembatan, hingga membuat sebagian wilayah tak bisa diakses. Listrik padam, komunikasi terputus, bencana yang datang cepat membuat warga hanya mengandalkan apa yang ada di sekitar mereka. Di hari-hari awal, jurnalis Kumparan Hedi bergerak dari satu wilayah ke wilayah lain. Ke belakang ini masih ada lumpur. Melihat kondisi warga, mengecek jalur distribusi bantuan, dan mendokumentasikan apa yang terjadi di lapangan. Dalam setiap perjalanan, hambatan yang muncul bukan hanya air, tapi juga akses yang terputus dan terbatas. Karena aku mewawancarai satu orang juga, kata-katanya agak menyentuh juga ya. Dia bilang oke, mungkin orang juga bisa, beberapa orang meninggal karena kena banjir, tapi kami juga bisa mati karena nggak makan. Ya karena nggak ada logistik, gitu-gitu. Kita kan ini korban. Kalau orang korban itu kan hanya meninggal, ya namanya korban. Ini yang terdampak nih, terdampak nggak korban, tapi korbannya mati kelaparan. Aku kalau orang cerita dia kehilangan dan itu tuh aku nggak tega tuh melihat, menyorotkan kamera ke itu, aku nggak sampai hati. Jadi Dua orang lagi belum ditemukan. Satu belum ditemukan. Iya. Banyak warga kehilangan anggota keluarga, rumah, dan barang-barang mereka. Ada juga yang harus bertahan hidup hanya dengan air minum seadanya, atau menunggu bantuan di tempat yang terisolasi. Dikasih beras bulog aja kan, dua karung yang gede itu kan. Terus gimana cara bertahan? Waktu pertama kali kami aja kan minum pun nggak ada, cuma sedikit gerimis. Kami kan ada pakai kayu sapu lidi, disambung pakai kayu kan. Air terjun yang sebelah sini kita berdiri begini tangannya. Pokoknya sampai anak-anak kecil aja yang bayi-bayi
kasih minum air ini pakai sari. Selasa malam, Rabu seharian, Rabu malam sampai Kamis itu, bahkan Kamis selama saya perjalanan ke Banda Aceh yang menempuh jalur yang sangat berat itu, tidak melihat personel BPBD, BNPB, tidak melihat personil PLN, tidak melihat personil Telkom, tidak melihat personil polisi juga tidak melihat personil Basarnas atau SAR daerah gitu. Jadi masyarakat tuh berjuang sendirian lah. Menyelamatkan diri segala macam. Cerita ini memperlihatkan bahwa curah hujan ekstrim dan kondisi geografis membuat sejumlah wilayah sulit dijangkau pada fase awal bencana. Bencana ini tidak hanya disebabkan hujan biasa. BMKG mencatat adanya siklon tropis Senyar, sebabkan hujan ekstrim turun hingga 200-300 mm sehari, setara curah hujan sebulan turun dalam satu hari. Bahwa siklon tropis Senyar ini bisa dibilang ini adalah fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya. Memang kemarin kalau dilihat dari beberapa hal anomalinya itu memang suhu muka lautnya itu lebih hangat, jadi makanya disitulah suplai uap airnya meningkat mendukung untuk pertumbuhan siklon tropis tersebut gitu. Tetapi siklon bukan satu-satunya faktor yang membuat banjir ini begitu besar. Di tengah proses dokumentasi di lapangan, ada pemandangan yang tak biasa. Lautan kayu gelondongan yang tiba bersamaan dengan arus banjir. Kayu-kayu ini ditemukan di pesisir Aceh, di sungai-sungai di Aceh Utara, hingga di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Pertanyaannya muncul, dari mana asalnya? Manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya aja bisa motong-motong kayu seperti itu? Apa salah tuh kayu? Dia bikin salah tuh pohon tuh apa? Dia bikin begitu banyak kebaikan buat manusia. Menteri Kehutanan menyebut kondisi geomorfologi daerah aliran sungai dan kerusakan daerah tangkapan air sebagai faktor yang memperbesar dampak banjir dan longsor. Selama 5 tahun terakhir, beberapa provinsi terdampak mengalami kehilangan hutan puluhan ribu hektar. Contohnya Aceh, kehilangan hutan seluas 21.476 hektar. Ini setara sekitar 30.000 lapangan sepak bola atau hampir 2 kali luas kota Bogor. Menurut Kementerian Kehutanan, ada pihak yang memegang izin pengelolaan hutan tetapi tidak mengelolanya sesuai fungsi. Di antara temuan lapangan, ada kawasan yang justru ditanami kelapa sawit, bukan dikelola sebagai hutan. Ada sekitar 20 perusahaan dengan luas sekitar 750.000 hektar yang nanti akan saya cabut izinnya. Yang tadi 750.000 itu se-Indonesia termasuk di 3 provinsi terdampak banjir. Berikutnya kami sudah mengidentifikasi ada 12 subjek hukum perusahaan yang terindikasi, sekali lagi terindikasi berkontribusi terhadap banjir. Pak Juli, ada bukaan sekitar 20. Namun, nama-nama perusahaan yang dimaksud hingga kini masih belum dibuka. Tim kumparan menelusuri spot bekas pembukaan lahan di wilayah terdampak melalui citra satelit. Dengan overlay peta interaktif Sigap Kementerian Kehutanan. Ada beberapa titik jejak pembukaan lahan yang berdekatan dengan kawasan hutan lindung. Ya nanti kita dalami terusnya itu. Ya. Kalau yang kayu kemarin saya clearkan lah, itu tuh sebetulnya kita malah menemukan modus operandi yang itu, pencucian kayu yang sebetulnya saya angkat. Nah, jangan nih, karena kita menemukan di Aceh, Sumut, Tapsel, bahkan yang besar. Penelusuran ini masih berjalan. Beberapa titik masih perlu diverifikasi langsung di lapangan. Setelah banjir surut, tantangan baru muncul. Pemulihan, warga mulai kembali membersihkan rumah.
membuka akses jalan, dan berusaha bangkit dari lumpur yang menutupi hampir seluruh wilayah. Pemulihan infrastruktur, penguatan sistem peringatan dini, dan pengelolaan lingkungan menjadi langkah penting agar bencana serupa tidak membawa dampak sebesar ini di masa depan. Di tengah kondisi sulit, solidaritas warga menjadi kekuatan terbesar. Dan bagi jurnalis di lapangan, cerita-cerita dari mereka yang selamat menjadi pengingat bahwa setiap bencana selalu menyisakan pelajaran untuk ke depan. Ini melihat ganasnya rumah sebesar di atas ini tersungkur dengan hantaman air dan membuat tiang listrik yang itu terputus total. Air banjir tuh kita ambil malam, pagi itu kita endapkan, air itu kita rebus, kita bagi anak-anak kan.